kembali lagi di Sekolah Minggu di Udara bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Kesha. Hai, sebelum kita mulai di dalam doa, kita nyanyikan satu pujian dulu ya. Ini pujiannya sudah lagu lama, pasti sudah sering. Adik-adik semua pasti tahu lagu ini ya. Iya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Kak. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Berkati kami Ya, dan Tuhan. berikan kami Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang Amin. Tante Emma bawakan. Yes. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Kak Kesha. Iya. Kita masih mau nyanyi apa nih, Kak Kesha? Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Iya. Mungkin ini lagu baru buat kalian, tapi kita belajar sama-sama Baru ya. dengar kayaknya. Iya. Judul lagunya itu adalah Saya senang berdoa. Siapa yang suka berdoa? Yang Adik-adik, suka berdoa, ayo. angkat tangan yang suka berdoa ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi, Kak. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur
kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Oke adik-adik, Haleluya. sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang Amin. luar biasa. Amin. Wow. Yuk, kita sama-sama duduk. Ya, selamat pagi adik-adik semua senang ya. Iya. Dan hari ini kita akan mendengar cerita yang berjudul Doa yang Berani. Wow, Doa yang yang berani. berani. Nah, Doa seperti apa ya itu? Iya. Nah, tapi sebelum Tante menceritakan cerita hari ini, Tante mau tanya dulu, minggu lalu Tante cerita tentang apa yuk? Kira-kira ada yang ingat nggak judul cerita minggu lalu? Nah, Tuhan bercerita tentang Tante Emma bercerita tentang janji yang ditepati. Iya, tentang janji. pintar sekali. Nyata Keisha dan Kak Vita memperhatikan cerita yang Tante ceritakan. Sepertinya Tuhan berjanji apa sih sama Bapak Abraham? Iya, ayo, siapa yang ingat aku Tuhan tahu janji apa? lagi. Ayo. Aku tahu Tante. Coba Oke. Keisha jawab. Allah berjanji kepada Abraham kalau Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Padahal umurnya waktu itu udah tua loh, Tan. Iya, terus belum punya anak juga kan? Kek? Iya, belum punya anak. Pertama kali Tuhan janji umurnya 75 tahun. Wah, sudah kakek-kakek. Iya. Belum punya Punya anak. Nah, dan 100 tahun baru janji itu ditepati. Kira-kira berapa lama tuh Abraham harus menunggu? Aku tahu Tan, 25 tahun. 25 tahun. Lama sekali. Sekali Abraham harus Iya. Abraham harus menunggu lama. Tapi Abraham tetap percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janji yang sudah ia sampaikan. Nah, terus sekarang kalau Keisha tunggu lama begitu, Keisha Aku tahan nggak nggak? akan tahan, Tante. Keisha nggak Aku pasti sabar pasti. Iya, aku nggak bisa sabaran. Aku pasti udah marah-marah, udah kesel. Marah-marah. 25 tahun itu lama. Iya, 1 tahun aja lama. Iya. 25 tahun. Keisha nggak boleh ngomel, nggak boleh marah-marah begitu. Karena Allah tahu waktu yang tepat untuk menjawab apa yang sudah ia janjikan kepada kita. Nah, kita kembali ke cerita tentang Abraham. Ya. Nah, satu hari sementara Abraham duduk di luar tendanya, Wah, lagi Abraham duduk memikir ya, Tan. tentang kebaikan Allah kan. Nah, tiba-tiba Abraham melihat ada 3 orang tamu dari jauh datang. Wah, 3 orang. 3 orang. Mm-mm. Lalu Abraham pikir, ini panas-panas begini, Iya. tamu ini ngapain datang? Saya mau undang mereka lah, singgah di rumah saya. Jadi dia berdiri dan dia sambut ketiga tamu itu dan dia bilang, ayo mampir singgah di rumah saya akan menyuguhkan makanan, minuman, kue untuk kalian makan. Lalu tamu-tamu bilang, oke, boleh. Lalu Baik banget. lalu Abraham ambil baskom berisi air. Terus buat apa ya? Abraham cuci dulu kaki dari tamu-tamu itu, cuci tangan. Nah, Terus mengapa kaki dan tangan mereka harus dicuci? Iya, Apa benar. takut virus corona? Iya, kita kan harus sering cuci Iya. tangan. iya, sekarang kan kita semua harus cuci tangan ya. Harus bersih. Tapi waktu itu belum ada virus corona. Oh, iya. Cuman karena mereka dalam perjalanan di padang belantara itu kan berdebu. Jadi kaki mereka harus dicuci, tangan mereka harus dicuci, kan mau makan kan. Tapi kan mereka bisa naik mobil, jadi kaki Iya. mereka nggak kotor kena debu. Kan waktu itu belum ada Iya, mobil. Keisha, kan belum ada mobil. Oh, iya. Jadi Mereka kebanyakan harus jalan mereka kaki. jalan kaki. Jadi mereka punya kaki dan tangan harus dicuci. Oh iya, kayak bersih. Lalu Abraham pergi kepada istrinya yang nama Sarah itu. Lalu dia bilang, halo istriku, masak makanan yang enak ya, bikin kambing guling. Wow,
Enak pasti. bikin makanan yang enak, Ah, kue yang enak. Karena saya ada tamu istimewa yang mengunjungi kita pada hari ini. Jadi cepat-cepat. Karena Sarah kan punya banyak pembantu. Iya. Jadi cepat saja masakan itu bisa diselesaikan. Kemudian disuguhin makanannya. Mereka makan dengan sukacita. Lalu setelah selesai makan, tamu itu berkata lagi kepada Abraham, mengingat janji yang Allah sudah katakan. Dan Abraham bilang, tamu itu berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan, ingat, tahun depan, Tahun depan. engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Waktu Sarah dengar, dia tertawa. Oh, Sarah tertawa. Di tendanya dia sembunyi, dia tertawa. Dia pikir, aduh, aku sudah nenek-nenek umur 9 tahun, bagaimana bisa 90 tahun. 90 tahun, bagaimana bisa punya anak Iya. lagi. Dan suamiku, aduh sudah kakek-kakek. Sudah nenek-nenek, mana mungkin. Sarah pikir tamu-tamu itu nggak tahu. Ternyata tamu-tamu itu Kok tahu ya, Tan? Jadi dia bilang, hei Sarah, mengapa kamu tertawa? Ayo. Ketahuan. Iya, soalnya ya, apakah engkau tidak yakin bahwa Allah sanggup melakukan melampaui apa yang kamu pikirkan gitu. Iya. Nah, lalu setelah itu tamu-tamu itu berpikir, kita mau menuju ke kota Sodom dan Gomora. Kota itu akan dimusnahkan, dibakar. Apakah aku harus beritahu kepada Abraham atau tidak ya? Tapi karena Abraham ini mengasihi Allah, lebih baik aku kasih tahu. Ternyata tamu-tamu ini tamu-tamu istimewa loh. Wah, Utusan dari Allah sendiri. wah, Malaikat tamu-tamunya Tuhan yang istimewa. datang dalam rupa manusia itu bertamu di tempat Abraham. Wah, benar-benar tamu istimewa ya, Tan? Iya. Jadi tamu itu katakan kepada Abraham, Abraham, aku sekarang sedang menuju ke kota Sodom dan Gomora. Kota itu akan dimusnahkan, dibakar habis dengan api dan belerang. Oh, mereka mau ke Sodom dan Gomora mau membinasakan kota itu. Iya. Kenapa kota Sodom dan Gomora Iya. harus dibinasakan? Iya, pintar sekali pertanyaannya. Karena penduduk kota itu sudah berbuat dosa. Tidak percaya kepada Allah, mereka menyembah patung-patung. Allah marah sekali kepada mereka. Melakukan Tiap hari mereka berbuat dosa. Jadi Allah bilang, Allah akan menghukum mereka. Ingat nggak itu cerita tentang Nuh? Iya. Oh iya. Iya. Itu sama Mereka juga, juga waktu itu iya. masyarakat waktu itu juga berdosa kan, Iya. sampai Allah Mencuri. menghukum Dengan air mereka bah. dengan air bah. Nah sekarang juga karena masyarakat yang tinggal di kota Sodom dan Gomora itu sudah berbuat dosa, mereka pasti akan dihukum. Lalu waktu Abraham dengar itu, dia pikir, aduh keponakanku yang bernama Lot ada tinggal di situ. Iya. Bagaimana tuh perasaan Abraham, Tan? Ya, tapi Abraham pikir, satu cara yang paling baik yang harus aku lakukan, yaitu berdoa. Berdoa. Oh, Abraham berdoa. Dan doa yang dilakukan oleh Abraham adalah doa yang berani sekali. Doa yang berani. Apa tuh, Kes? Masuk. Apa yang dimaksudkan dengan Abraham Doa yang berani itu menaikkan apa? doa Tan? yang berani? Nah, karena dalam doa itu Abraham tawar-menawar dengan Allah. Biasanya kita kalau tawar-menawar tuh di mana ya? Di pasar. Pasar kan? Nah, Iya. tapi ini dalam doa Abraham tawar-menawar dengan Allah. Bagaimana caranya Abraham bisa tawar-menawar dengan Allah, Tan? Nah, karena Abraham mau menyelamatkan Lot tuh keponakannya, jadi dia berdoa, dia bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang yang hidupnya benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Allah bilang, Terus jawab apa? kalau ada 50 orang, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Lalu Abraham bilang, wah puji Ada nggak ya Tuhan. 50? Jadi dia tawar lagi. Dia bilang, Tuhan, sorry ya, aku mau tawar nih. Kalau 40 bagaimana? 40. 45 dulu. 45 dulu, turun 5. 45 dulu.
Tuhan bilang kalau ada 45 aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Lalu dia tawar lagi. Tawar lagi. Kalau 40 bagaimana? 40. Tuhan bilang kalau 40 aku Masih tidak akan. diiyain. Aku tidak akan Gak akan dimusnahin memusnahkan juga. kota itu. Tapi kayak 40 masih terlalu banyak, Tan. Iya, jadi dia tawar lagi. Tawar menjadi lagi. tadi itu 40 ya. Iya. Iya, Kalau berani 30 amat. orang bagaimana Tuhan? Dia tanya begitu sama Tuhan. 30. 30. Tuhan bilang kalau ada 30 orang, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Lalu Abraham pikir, 30. Kalau saya tawar lagi gimana ya pikir. Berani sekali Bapak Abraham. Dia berani ya. Terus Ditawar lagi. dia tawar lagi. Tawar lagi. Tuhan, kalau 20 bagaimana? Apakah engkau akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau ada 20 orang, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tante, sebenarnya Lot sama keluarganya itu berapa orang jumlahnya sih? Iya. Ada Nah 20 itu dia. nggak? Karena Abraham pikir ponaannya ini Lot, dia istrinya dan dia punya 2 anak perempuan. Berarti ada berapa? 4. doang. Masih jauh banget. 4. Jadi Abraham harus nawar lagi dong. Iya. Kan sudah sampai di 20 tadi ya. Iya. Jadi Abraham pikir, saya mesti tawar lagi. Jadi dia bilang, Tuhan kali ini, Tuhan jangan marah ya sama aku. Aku mau tawar lagi nih. Kalau ada 10 bagaimana Tuhan? Tuhan bilang kalau ada 10, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Aduh. Akhirnya Abraham nggak berani lagi. Sampai 10 sudah. Iya, udah Abraham dari berhenti. 50 turun sampai sampai 10. Ah. Wah. Jadi, Itu Tan, aku mau tanya, apa sih yang menyebabkan Abraham tuh berani nah tawar ini dia. menawar dengan Nih, Tuhan? Aku juga penasaran, Tan. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Berani banget tuh Mengapa Abraham. Abraham berani? Karena di Alkitab kita cuma lihat ini Abraham ini saja yang berani tawar-tawar ya sama Allah. Nah, mau tahu jawabannya? Yang pertama, karena Abraham kenal Allah. Abraham mengenal pribadi Allah, mengenal sifat Allah. Bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih sayang. Dan bahwa Allah itu pasti akan menghukum dosa. Memang Allah pasti akan menghukum Sodom dan Gomora karena mereka sudah berdosa. Dan Abraham tahu itu. Tapi Abraham juga tahu bahwa Allah itu kasih. Ya. Itu yang pertama. Abraham kenal Allah. Yang kedua, Abraham memohon dari Allah, tawar-menawar dengan Allah. Karena Abraham mengasihi keponakannya Lot. Abraham tidak mau Lot ikut binasa dengan orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Jadi doa yang Abraham naikkan ke hadirat Allah didasari dengan kasih. Kasih akan Lot gitu loh. Dan yang ketiga alasannya sampai ke tawaran ke-10. Kan nggak sampai ya karena keluarga Lot cuma 4. Dia tawar sampai 10. Tapi Abraham sampai di 10 Abraham yakin dalam hati, aku serahkan hasil akhir kepada Tuhan. Nah, dan dia merasa lega. Lalu Dia tahu Allah pasti akan melakukan yang terbaik. Tante, terus gimana dengan Lot sama keluarganya? Apakah mereka ikut binasa dengan kota Sodom dan Gomora? Kan mereka Waktu masih di sana. Tamu itu sampai ke kota Sodom dan Gomora, Lot undang mereka. Ayo nginap di rumahku. Karena Lot ini kan orang kaya juga, Tuhan berkati dia. Lalu pada malam itu orang-orang kota Sodom itu begitu jahat. Mereka mau membunuh tamu-tamu ini. Mau membunuh Tapi tamu itu. Lot berusaha supaya orang-orang kampung itu atau orang-orang kota Sodom dan Gomora tidak sampai masuk ke rumah. Dan Allah membutakan mata mereka. Mereka cari pintu-pintu nggak dapat pintu. Setelah pagi tamu-tamu itu bilang, ayo Lot sekarang juga kamu keluar. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu keluar dari kota ini. Karena Allah akan memusnahkan kota ini. Lot masih senang.
Aduh, bagaimana ya? Lambat-lambat ya. Rumah saya ini masih bagus. Iya, Aduh, hartanya banyak ya. di hartanya situ. banyak. Dia sayang Lah, meninggalkan. akhirnya tamu itu mesti pegang itu tangan Lot, Oh. pegang tangan istrinya, pegang tangan kedua anak perempuannya, dan bawa mereka Tarik. keluar. Ayo Tarik keluar, aja. tarik mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora. Allah bilang, kalau kamu belum keluar, Allah nggak bisa hukum kota ini, jadi kamu harus keluar. Itu di sana tuh ada kota Zoar namanya. Oh, kota Jadi Zoar. Lot bilang, Allah kita di situ aja ya. Kalau terlalu jauh nggak kuat. Nah, oke lah, boleh kamu ke situ. Diam di situ saja ya. Jadi mereka keluar ke situ. Tapi Allah berjanji. Tapi ada satu syarat. Oh, satu. Ya. Waktu kamu berjalan ke situ, kamu tidak boleh menoleh ke belakang. Tidak boleh menoleh ke belakang. Nggak boleh lihat belakang. Nggak boleh. Kenapa tuh, Tan? Ya, karena itu yang belakang itu yang berdosa itu mau dia musnahkan oleh Allah. Sudah nggak usah lihat yang ke belakang karena kamu nggak akan kembali ke situ. Lihat ke depan. Iya, harusnya. Di mana kamu akan diselamatkan itu. Tapi waktu istri Lot dalam perjalanan itu, dia menoleh ke belakang. Istri Lot menoleh ke belakang. Waktu dia dengar itu api yang membakar kota, dia pikir aduh. Aduh, Rumahku habis dia terbakar, aduh, hartaku Hartanya. terbakar, ternakku habis. Habis semua. Jadi dia noleh ke belakang. Terus Dia tidak apa, Tan? taat ya, Tan. Iya. Terus Tidak apa yang taat. terjadi? Dia tidak taat. Nah, karena ketidaktaatan pasti dihukum. Apa yang terjadi dengan Apa yang istri terjadi? Lut? Dia mati berdiri kaku. Jadi tiang garam. Jadi Mati. patung garam. Mati berdiri kaku. Oh, seram sekali. Jadi tiang garam. Ih, serem banget. Lot dan kedua anaknya udah nggak berani lagi noleh-noleh ke belakang. Iya. Langsung mereka lari ke kota Zoar untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi kalau Tuhan sudah janji harus taat, nggak Iya. boleh nggak taat. Nah, tapi waktu Abraham bangun pagi, dia keluar dari tendanya dan dia lihat ke arah kota Sodom. Dia lihat asap Sudah habis tebal ya? mengebul ke angkasa. Dia pikir, waduh, Tuhan sudah menghukum kota Sodom dan Gomora. Tapi dia juga yakin, pasti keponakannya Lot dan keluarganya sudah diselamatkan oleh Allah. Dia Puji yakin Tuhan. begitu, yakin dalam hatinya. Karena dia yakin Allah selalu menepati janjinya dan menjawab doanya. Iya, amin. Allah selalu menjawab doa kita. Jadi adik-adik jangan takut berdoa. Kalau adik-adik mengalami sesuatu masalah, berdoa. Iya. Ya, seperti Abraham berdoa. Nah, hari ini kita akan melihat video Iya. dari 3 orang anak yang berani berdoa. Papa mamanya kena COVID-19. Papa mamanya harus masuk rumah sakit. 3 anak ini yang bernama Gaby, Angel, sama Mike sendirian di rumah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Wah, luar biasa. Mereka berdoa, minta Tuhan tolong. Kita akan saksikan bersama-sama ya. Iya. Shalom, selamat pagi. Kami mau memberikan kesaksian atas keluarga kami. Jadi, beberapa minggu yang lalu, papi dan mami saya terkena COVID-19 dan mereka harus masuk rumah sakit. Saya, kakak dan adik saya sendirian di rumah bertiga dan kami hanya bisa berdoa agar Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan papi dan mami. Juga untuk kami, kakak beradik, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah dengar dan menjawab doa kami. Sekarang, papi dan mami sudah sembuh dan papi dan mami juga udah bisa pulang ke rumah, udah di rumah sakit lagi. Kami coba di swab. Aku sama Gaby hasilnya positif. Mike gak di swab karena nangis-nangis, nggak mau di swab. Terus kami di sini bertiga
Di rumah dikasih makanan juga. Opung, Bowo, Dari Om, Opung. teman-teman Papi, sama saudara-saudara yang lain kirimin makanan sampai gerbang. Sampai ke pintu gerbang. Terus abis itu satu minggu kita bertiga di rumah dan urus diri sendiri. Nah, terus kita swab yang kedua. Aku sama Gaby hasilnya Ya, positif. positif. Mike udah di swab, cuma di Hasilnya mulut hasilnya Negatif. Terus abis itu puji Tuhan Dikasih vitamin, madu, obat-obat lainnya juga. Terus puji Tuhan kami semua Bisa sembuh. Tuhan Yesus telah baik. sembuhkan kita semua. Papi, Mami juga udah sembuh, udah bisa pulang dari rumah sakit. Udah bisa kumpul lagi. Bisa kumpul lagi bareng-bareng di rumah. Dan terima kasih. Tuhan Yesus baik. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk jawaban doa kami. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya, luar Tan. biasa ya. Keren banget Ah, mereka. kesaksian dari adik-adik kita. Terima kasih Doanya Gaby, dijawab ya, Angel, Tan. dan Mike. Kalian begitu berani sudah menyaksikan tentang pertolongan Tuhan. Nah, pelajaran dari apa cerita yang Hari kita sudah ini. dengar hari ini adalah Allah selalu menjawab doa. Dan Abraham berani tawar-menawar dengan Allah karena Abraham tahu bahwa doa yang dia landasi di atas kasihnya kepada ponakannya dan doa yang dia naikkan karena dia kenal Allah yang dia sembah dan karena hasil akhirnya dia serahkan kepada Allah, maka Allah menjawab doa Abraham. Lot keponakannya dan 2 anaknya diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, Iya. sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. hafalan. Ayat hafalannya singkat sekali. Pendek Iya, sekali. pendek. Ya, Tante harap semua adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini. Oke? Sip. Yo, di mana Keisha Ayo, ayat Kes. hafalannya? Ayat hafalannya diambil dari Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Iya. Nah, sekali lagi Sekali deh. lagi, yuk. Sekali lagi. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Amin ya. Ah, itu ayat hafalan kita pada hari ini. Iya. Dan kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Kita akan berdiri bersama-sama Nyanyi dan lagi. menyanyikan lagu yang tadi di Iya. awal kita sudah nyanyikan. Saya Senang senang berdoa. berdoa. Apapun yang menjadi keperluan adik-adik, berdoa, minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawabnya ya. Yes. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, contoh yang begitu indah yang kita sudah dengar pagi ini tentang Bapak Abraham yang berdoa dengan berani. Karena dia berani tawar-menawar dengan Allah. Tuhan, tolong kami juga untuk berani menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan, kami mau meminta daripada Tuhan.
Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami juga mau berdoa minta dari Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa dari anak-anak yang menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Meminta apa yang mereka perlukan dari Tuhan. Dan kiranya Engkau menjawab mereka. Amen. Seperti Engkau telah menjawab doa Abraham. Engkau juga akan menjawab doa kami. Yes. Karena kami menyembah Allah yang sama. Allah yang disembah Bapak Abraham adalah Allah yang disembah oleh kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa permohonan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Sunday. Bye-bye. God bless you.